Ada Coach Banur, Coach Bambang Nurdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach Banur. Selamat malam Putri. Coach, gimana? Seneng nggak Coach lihat para juniornya ini pada malam hari ini? Pastinya senang lah gitu kan bahwa sejarah terukir. Kalau dulu kita babak kedua ini sudah melampaui capaian kita. Mereka sampai babak ketiga. Harapan saya tidak berhenti di masuk ke babak ketiga, terus melaju ke mungkin 18 besar atau 16 besar ya, 16 besar dunia. Harapan kita bersama Coach Banur. Coach Banur, kita bicara mengenai tadi permainan yang ditunjukkan oleh para pemain, oleh pasukan Coach Sinteyong. Salah satu hal yang betul-betul dievaluasi oleh sang pelatih Coach Sinteyong berkaca pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Uji coba hadapi Tanzania, kemudian berhadapan dengan Irak di laga sebelumnya. Lini belakang ini mendapatkan evaluasi yang cukup kencang. Anda melihat ada perbaikan dalam pertandingan kali ini Coach Banur? Ya, ada perubahan dari pertandingan pertama lawan Irak, tetapi yang saya garis bawahi bahwa kondisi fisik atau fisikal itu harus perlu diperhatikan karena ini kan bule-bule ini berkompetisinya di Eropa sana. Lawan Irak main sore, jelas bahwa mereka harus lama beradaptasi dengan kondisi tropis. Tadi main malam sedikit terbantu, tetapi pertengahan babak pertama atau menjelang babak pertama berakhir tadi sudah kelihatan menurun ketika kita leading 1-0, kelihatan menurun secara fisik ya. Baik. Gitu. Jadi itu yang harus juga jadi perhatian Sinteyong nanti ke depan bahwa mereka ini kan lebih banyak berada di Eropa sana. Harus adaptasinya harus lama kalau main di tropis. Betul. Coach Banur melihat kondisi seperti ini apakah memang murni ada kendala fisik, fisiknya kedodoran, fisiknya harus digenjot karena memang faktor tadi, faktor cuaca, suhu ini merupakan negara tropis atau tadi itu hanyalah kemudian efek dari tekanan yang dialami oleh para pemain kita, terutama ini merupakan laga penting, laga krusial. Apakah ada hubungannya itu, Coach Banur? Saya pikir ya ada sedikit hubungannya karena mereka dituntut harus menang, secara psikologis juga itu berpengaruh sehingga bisa juga mempengaruhi kondisi fisik. Jadi intinya bahwa di samping fisik yang harus dibenahi, tetapi secara taktikal juga saya pikir Sinteyong sudah tahu apa yang harus dilakukan. Taktikal kita juga harus banyak plan A, plan B gitu ya. Kalau buntu, kalau tidak bisa memecahkan masalah harus ada plan A, plan B-nya gitu secara strategi. Tetapi kalau materinya saya pikir ini materi luar biasa bagus, tinggal bagaimana menyiapkannya dengan baik, terutama taktikal dan juga fisik. Ya, Coach Banur, berlaga di Piala Dunia ini kan impian, bukan hanya impian semua negara, bahkan juga impian semua orang, impian semua pemain, impian yang bermain maupun impian kita sebagai para penonton begitu kan. Nah, Coach Banur yang juga pernah merasakan bagaimana atmosfer persaingan dalam sebuah pertandingan di pra Piala Dunia atau kualifikasi menuju Piala Dunia. Seperti apa sebenarnya ketegangan yang dirasakan oleh para pemain, kemudian beban mental yang dirasakan oleh para pemain, yang mungkin juga dirasakan oleh para pemain kita di beberapa pertandingan belakangan ini, Coach Banur? Pasti, di sisi lain kita dituntut harus menang, terus dituntut juga membanggakan keluarga, membanggakan negara. Jadi itu salah satu juga faktor itu yang kita bilang mental harus kuat itu. Jadi di samping juga tuntutan yang harus kita berikan kepada mereka yang atau warga negara atau negara tercinta ini, aspek mental itu kan berpengaruh sekali gitu. Bagaimana kita bermain pengen menang. Dan saya pikir ini anak-anak naturalisasi ini mereka terbiasa dengan tantangan, terbiasa dengan kompetisi yang ketat. Mudah-mudahan mereka bisa atasi. Kesulitannya bukan kesulitan, tetapi biasanya kita ini kalau main kan kepengen memberikan yang terbaik. Justru kadang-kadang itu bumerang, akhirnya kita serba salah gitu karena kita mau memberikan yang terbaik, akhirnya tegang gitu. Tapi saya pikir materi yang sekarang insya Allah mungkin tidak akan terjadi seperti itu.
Coach Banur berkali-kali tadi kalau saya tidak salah hitung lebih dari 2 kali mengatakan materi pemain yang dimiliki oleh tim nasional kita luar biasa. Begitu kan, apa yang dimiliki oleh Coach Sinteyong ini betul-betul menjanjikan. Apa yang menjadi kelebihan dari materi pemain kita saat ini di mata Coach Banur? Ya secara permainan kan mereka dewasa, mereka cukup tenang, alur bolanya juga tidak buru-buru dan mereka juga bisa, beberapa pemain bisa memainkan ritme permainan sehingga kalau kita lihat begitu alur bolanya begitu bagus dan tidak gusa-gusu. Kalau fisik mereka bagus, kalau fisik mereka siap main di udara tropis, saya pikir akan lebih bagus lagi mainnya. Karena menit-menit awal itu di babak pertama tadi, itu sebelum menjelang istirahat babak pertama, itu kan luar biasa. Filipina tidak sama sekali tidak bisa keluar dari tekanan pemain-pemain kita. Tetapi ketika kita landing 1-0, babak kedua sudah mulai mengkhawatirkan itu. Ada beberapa kali Filipina bisa bermain tembus ke pertahanan kita, dan juga secara taktikal Filipina sudah ketinggalan 1-0 bermain terbuka gitu. Beberapa kali kita memang mereka bisa menciptakan peluang lah. Di samping menurut saya secara fisik anak-anak menurun, terutama anak-anak naturalisasi itu. Baik, artinya ada satu PR yang harus diselesaikan, yaitu mengenai endurance, mengenai kondisi fisik, begitu kan, sehingga kemudian bisa menghasilkan permainan yang stabil. Putri, kita lihat lawan Irak kan itu sebetulnya masalahnya, ya kan? Ketika babak pertama Irak juga sama kita cukup seru, tapi ketika ada secara fisik kita drop turun, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, apapun yang dilakukan jadi salah gitu kan. Makanya tadi lawan Filipina di awal-awal sampai menjelang istirahat babak pertama itu masih oke. Untung kita masukin duluan gitu loh. Baik. Jadi saya pikir itu PR Sinteyong dan tidak mudah juga karena anak-anak ini kan pasti pulang ke Eropa sana kan. Betul. Punya waktu sampai September begitu kan untuk bisa melakoni pertandingan di babak ketiga, Coach Banur. Coach Banur, ini kalau kita juga bicara mengenai satu persatu pemain, kan sangat ditunggu-tunggu ini. Penampilan dari Calvin Verdong ini kan terlihat menjanjikan, apalagi back sayap ini begitu luar biasa, mumpuni juga dalam mengeksekusi bola-bola mati. Apa yang Anda lihat dari sosok Verdong saat tampil di malam hari ini bersama timnas? Sudah cukup nyatu kah? Sudah cukup ngeblend kah? Dan juga sudah cukup bisa? Kalau saya pikir kalau nyatu masih meraba-raba ya, masih meraba-raba, belum betul-betul menyatu, karena juga mereka, terutama di pertandingan ya, kalau mungkin latihan mungkin dalam pertandingan belum menyatu dan perlu adaptasi yang lebih lama lagi menurut saya. Apa kemudian keunggulan dari Verdong ini yang mungkin nanti bisa dibutuhkan oleh timnas kita di pertandingan-pertandingan berikutnya, Coach Banur? Ya, pemain ini hampir rata-rata pemain dari Belanda itu, dari Eropa terutama, mereka sabar, tenang, bisa mengatur ritme permainan, kapan mereka cepat, dan akurasi passingnya juga bagus, penetrasinya individunya pun bagus. Tinggal sekarang bagaimana sekali lagi adaptasi dengan teman-temannya dan juga secara fisik harus ditingkatkan gitu. Karena kalau kelihatan ketika lawan Irak itu kelihatan sekali bahwa secara fisik perlu ditingkatkan. Baik, Coach Banur. Filipina tidak sekuat Irak kan. Betul. Bahkan, karena nanti kalau kita masuk babak ketiga, saya pikir lawannya mungkin semuanya satu level sama Irak gitu. Betul sekali, Coach Banur. Karena nanti kan kita akan ketemu dengan kalau tidak juara grup, kemudian runner up grup begitu kan. Itu kan yang level-levelnya begitu tinggi. Bagaimana keyakinan Coach Banur melihat materi yang kita miliki dengan masa persiapan yang kalau sekarang itu tersisa Juli, Agustus, September sudah bertanding kembali. Bagaimana kansnya, Coach Banur? Ya, Coach Banur. Putri. Ya, Coach Banur, bagaimana kemudian melihat kompetensi dari materi yang kita miliki untuk bisa berlaga di babak ketiga nanti, apalagi kalau kita tahu babak ketiga nanti Coach Banur sudah katakan ini timnya level-levelnya minimal kayak Irak semua ini. Silakan Coach Banur.
Iya, karena saya pikir kalau persiapannya bagus, pemain-pemain ini bisa bisa paling tidak bisa berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi, berbicara lebih banyak lagi. Karena memang menurut saya materi ini cukup mumpuni. Tinggal bagaimana taktikalnya Santayong dan juga kondisi fisiknya harus ditingkatkan. Baik, Coach Banur, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya dalam perbincangan kali ini. Sukses selalu, sehat selalu ya Coach Banur. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Jogja nih Coach Putri, lagi ngajar B-License. Oke, selamat menikmati waktu di Jogja. Ada penataran pelatih sepak bola. B-License kebetulan saya jadi instrukturnya di sini. Baik, Coach. Sukses selalu, Coach, dengan aktivitasnya di sana. Salam juga buat seluruh peserta dari yang pelatihan yang Coach Banur ajar. Sekali lagi terima kasih, Coach Banur. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Putri. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga masih akan berbagi cerita menarik dari kemenangan Indonesia atas Filipina malam hari ini. Sesaat lagi.